bener-bener pengen konsepnya orang yang tidak ada background jazz main jazz, gitu loh. Iya, ide Awalnya tuh begitu gitu. Nah kalau untuk yang nanti buat yang next nih, itu temanya bakal seperti apa? Temanya memang berbeda lagi sih. Jadi kan gini, kalau gue lihat perjalanan dari Suri dari 2008 dari album pertama sampai terakhir itu kan, itu sebenarnya gini nih. Kalau nggak punya duit gimana mikir? Iya, Cari duit aja. Cari duit kan. Kalau udah banyak duit mikirnya buat kayak bikin apa-apaan yang penting gue puas. Iya bukan gitu. Buat puasin orang. Buat puasin orang. Sorry, gue ada urusan. Hai. Ketemu lagi kita di urusan sebuah program yang hobi banget ngurusin urusan-urusan orang. Betul. Karena apalagi yang kita omongin selain urusan ya kan. Pokoknya paling enak mengulik urusan orang. Karena kan kita sebagai orang Indonesia yang sangat kepo dan pengen tahu urusan-urusan dan kehidupan orang gitu ya. Makanya kita sajikan buat kalian gosip-gosip. Enggak, ini enggak gosip dan enggak, bukan. Ini pokoknya kita ngulik-ngulik aja. Apa sih yang lagi diurusin sama narasumber kita gitu. Asik narsum. Nah, ini narasumber kali ini agak sulit nih karena nih Danang nih. Itu jarang nongol orangnya. Iya, bandnya juga Tapi band lama. Band lama nih. Iya. Orlam. Jadi ada Rito sini dari Suri. Halo Rito. Halo sebagai halo. gitaris dan juga vokalis dari band Suri ya. Suri. Apa kabar Bapak Rito? Baik, alhamdulillah. Ya, lagi jarang ada di Indonesia nih ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi lagi lu di mana, di Italia ya? Gue di Italia. Oke, apa sih yang membuat lu kayak dari 2002 berapa? Dari 2023 gue di sana. Udah 2 tahun gitu berarti ya? Udah hampir 3 tahun lah. Lagi ngurusin apaan tuh di sana tuh? Sebetulnya sih anak gua ya. Ngurusin anak gua. Anak gua kebetulan dia di desain sama satu racing. Anak gua atlet. Atlet go-kart gitu loh. Oke. Atlet go-kart, terus udah gitu juga mereka di desain di sana. Si anak gue yang paling kecil itu ya mau nggak mau ya harus balap di sana dan harus tinggal di sana. Oh gitu, Ya, syaratnya. Ya bukan syaratnya sih, ibaratnya sekarang kalau misalnya dia tinggal di sini bolak-balik Om. Oh iya. Jauh itu Danang. kayak ke Cimahi. Kayak ke Bekasi. Ke Bekasi gitu kan. Ya udah mendingan gue di sana aja. Tapi urusan udah gitu juga karena urusannya juga berhubungan sama visa. Jadi mau nggak mau dia harus ada pendampingnya, harus ada ibunya, harus ada gue sebetulnya salah satunya lah gitu loh. Ya udah deh sekalian aja kita di sana. Oh jadi beneran tuh diboyong sekeluarga. Boyong sekeluarga, tanggung lah, biarin aja anakku di sana gitu. Sekeluarga berarti Om udah di Itali nih, menetap nih. Iya, udah netap di sana kita gitu. Atlet go-kart. Ya, gitu deh. Kalau di sini maksudnya ada nggak sih ini ya go-kart gitu? Ada. Kejurnas apa segala macam? Jangan kejurnas. Enggak beneran ada di Ada sini. ya? Di sini ada kejurnasnya tuh di Sentul. Oh ada ya. Gue Ada. pikir kayak Formula apa? Formula E apa? Oh, Formula E ya itu gua pikir ini lain. aja. Kalau ini kan mungkin go-kart go-kart itu base-nya untuk pergi untuk orang untuk jadi pembalap formula lah ya. Oke. Kayak gitu kan. Jadi ya udah kita di sini ada tuh di Sentul. Jadi waktu itu cuman ya kalau di sini ya di sini aja gitu loh. Kalau mau ke sana mau mengejar mimpi untuk menjadi pembalap formula ya lo harus ke tempatnya, Iya. Harus ke sana. Oke. Jadi beneran udah jadi atlet gitu ya? Ya udah jadi atlet Oh, ya? banget gitu loh, udah ya beda. Serius dong berarti? Udah racing nih Om. Serius berarti? Serius benar, udah nyemplung ke dasar ini samudra. Kalau naik ke atas udah jauh lagi, udah ke sana gitu. Tapi sebenarnya emang dari kecil anak itu Sebenarnya kakaknya tadinya. Jadi kakak kan anak gue 3, yang paling gede itu tadinya dia yang main go-kart kan. Terus anak
gua yang kedua kan perempuan, tentunya enggak yang ketiga yang laki ini. Iya. Ya mungkin karena dia dari kecil ya udah ngeliat kakaknya terus dunia balap lah. Tiap weekend kita ke sirkuit, balap kemana-mana apa segala macam. Jadi dia udah kayaknya bawaannya udah kayak gitu. Pas waktu kita ke sana ternyata yang desain itu malah adeknya dibanding kakaknya, karena kakaknya udah cukup umur kan pada saat itu. Itu kan kakaknya kalau nggak salah waktu ke sana umur berapa ya, seingat gue sekitar 14 atau 15, itu udah considered late gitu loh. Nah kan waktu ke sana tuh bener-bener lu masih bener-bener umur lo masih 9 tahun, masih 8 tahun gitu loh. Jadi 14 akhirnya ya udah adiknya aja, malah adiknya ya udah deh adiknya ini, akhirnya kakaknya udah kuliah sekarang gitu. Oke, tapi ibaratnya kalau seneng balap itu dari elunya atau ibunya? Gue sih lumayan petrolhead sih ya. Gue sih suka lah sama otomotif, semuanya apa segala macam. Tapi terus terang untuk dunia balap tuh gue juga nggak terlalu tertarik sih sebetulnya. Dulunya ya. Ya gue juga kayak ya standar lah anak-anak kecil lihat mobil-mobilan balap gitu ya. Cuman seneng gitu aja gitu lah. Tapi when it comes to anak lu, ini kok something yang beda ya, kok gue menarik. Oh ya, gue kok agak menarik juga ya pas waktu mulai ngelihat anak gue udah mulai turun, udah mulai persaingan, udah mulai diajarin apa segala macem. Nah di situ tuh yang bikin, ya kok ini juga nih boleh juga. Lama-lama suka juga gitu. Lama jadi suka gitu. Kalau lu kan ya lu seneng motor dan mobil. Iya, memang gua tapi bukan kebalap ya. Gua koleksi aja. Ya cuman koleksi aja gitu, seneng koleksi aja. Nah, tapi sempet gua ngeliat lu tuh yang pakai trail gitu sama. Ya, itu gua udah ya itu yang gua bilang, gua main motor tuh kan kayak perjalanan ya. Ibaratnya kan dari gua main motor tua, habis itu naik ke motor balap, terus motor sport maksudnya, habis itu lari ke motor Harley lah, apa Harley segala macem. Ujung-ujungnya juga, kayaknya gue paling enak nih sekarang main motor trail gitu loh. Gue Trabas tuh paling pas lah sama gue gitu loh. Ya kayak itu gue juga main aja. Pokoknya everything with two wheels. Terus terang gue ada passionnya di situ gitu. Amot. Motai. Tapi motai-motai gitu enggak, Meng. Apa? Kalau motai-motai kayak Mio diceperin gitu enggak ya? Bentukannya gue kayak gimana? Motornya gue gede gini. Waduh, enggak banget deh gue. Enggak ban kecil gitu. Enggak sesuai juga kan musiknya stoner. Benar. Motornya yang gitu lah tampilannya. Cikane gini. Stang baca koran. Baca koran. Oh iya baca. Stang tinggi. Gitu enggak sesuai. Suri kan. Suri main motor semua loh. Iya. Om itu juga Gandung, main. Dia punya Harley Tokuro gitu ya. Iya. Dia punya, gue pernah lihat tuh di Instagramnya. Itu juga dari lu ya, Harley lu ya, dibayarin dia ya? Apa gimana? Enggak, kalau itu dia sendiri, dia sendiri. Oke. Harley-nya dia itu. Dia. Tapi tahun tua tuh Harley. Tua. Gua terus terang kalau untuk masalah motor tuh gua sama Gandung paling klop lah. Nyambung banget lah. Yang dia suka sama yang gua suka sama gitu loh. Jadi kita get along-nya tuh ya sama motor ini nih gitu loh. Kita seneng mau motor tua gitu loh kan. Jadi ya udah gitu. Tapi pas begitu udah gue mau main trail, dia nggak suka. Gue nggak mau main trail dia bilang gitu. Ya kurang terabas gitu. Terlalu tenang dia. Terlalu tenang dia. Seneng yang datar aja, slow, flatland. Nah tapi sekarang Suri itu udah tinggal lu sendiri berarti, maksudnya kayak Gandung dan Didit udah enggak ya? Bukannya udah enggak ya, gue nggak bisa bilang dia bilang enggak juga, gue bisa bilang dia iya juga ya. Sebenarnya terakhir kali gue pembicaraan sama Didit sih, ya dia sampai kapanpun juga mereka tetap brothers lah gitu loh, sampai kapanpun gitu loh. Cuman memang kalau sekarang ini gue udah pernah bicara sama mereka, gue ngomong sama Didit sih, karena waktu itu gue berusaha kontak Gandung nggak berhasil gitu loh. Gue ngomong, Dit, nih gue gini, iya gue juga pingin sih, tapi lo tau lah keberadaan gue gitu loh. Gue kan harus ke Batu Licin kan sekarang, Didit di Batu Licin di Kalimantan kan. Ya kadang ada, kadang enggak apa segala macam gitu loh. Cuman
ya udah kalau gitu gimana nih ya, gue kemarin ditawarin gue nggak tahu ntar ditawarin apa gue menawarkan diri, gue nggak tahu lah, itu kerjaannya si Suryo atau teman. Dia bilang untuk main di Platar, dia bilang gitu kan. Terus waduh gue nggak bisa nih, udah deh lo coba sama orang dulu atau kayak gimana gitu loh. Sampai kapanpun juga gue sih tetap aja whenever kalau gue bisa sih gue pasti gue main gitu loh. Cuman akhirnya ya udah deh gue apa-apa lah, gue sendiri aja, gue bilang gitu loh. Tapi Didit sendiri pun juga sama gue juga masih intens, komunikasinya masih intens. Tiap hari masih kirim-kiriman bokep tuh juga masih sama dia gitu kan. Terus dia juga masih ngasih, ini ada nih beat kayak begini nih, lu bikin lah apa segala macam, suka kayak gitu. Cuman memang kendalanya kita memang jarak yang memisahkan gitu loh. Jadi gue sama dia sih kayak gitu. Kalau Gandung emang. Nah kalau Gandung sih gue udah nggak tahu keberadaannya itu berantem orangnya. kali ya, enggak? Sama gue? Kok agak gue takut lah sama dia jago berantem. Enggak, memang dia semenjak dia udah nikah ya mungkin udah waktunya juga ini. Udah susah kali ya. Iya. Dia juga bilang waktu gue juga susah. Dia punya usaha juga kan, punya toko kan gitu loh. Jadi udah nggak pernah ini juga, dan terakhir juga dia bilang kayaknya sih gue udah malas lah ngeband lagi, kayaknya gue cuma mau fokus di sini doang. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang jelas gue maju kayak gini sih ya mereka sih support aja gitu loh, kayak gitu. Nah berarti kalau si Surinya sendiri kalau misalnya ada kebutuhan manggung itu, gue sekarang akhirnya gue ngambil drummernya Matiasu. Gue pakai dia gitu loh, dia. Si itu juga si siapa? Reja. Reza. Gue minta lo bareng sama gue ya, dia bilang gitu. Oh iya dia bilang kayak gitu. Nah sekarang untuk basisnya juga gue masih dalam pencarian. Masih nyari nih om. Masih nyari lah gitu loh. Masih nyari. Kemarin sih gue udah dibantu sama teman gue Iqbal dari band Maut ya. Dia Manggitu Milioner deh kalau nggak salah sekarang. Oke. Manggitu Milioner. Iya gitu loh. Kemarin gue dibantu sama dia. Ya mungkin nanti ke depannya gue mau coba minta bantuan lagi sama dia. Iya. Oke. Nah kalau Suri sendiri, untuk Surinya sendiri mendefinisikan musiknya tuh apa sih alirannya? Good question sih ya. Maksudnya kalau dibilang kayak gitu, soalnya kan Suri ini kan juga udah dari lumayan lama ya, dari 2008 ya kayaknya sih ya. Dari pertama kali itu kita memang punya banyak maunya sih sebetulnya kan. Dari dulu bilang pinginnya stoner rock lah, stoner doom lah, apalah bla 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 segala macem gitu kan. Akhirnya pas kesini-sininya tuh kita udah menyadari, oh iya nih mungkin kalau lu tanya alirannya Suri apa ya, mungkin gue bilangnya ini ya heavy blues sih, lebih arahnya ke situ gitu loh. Heavy blues. Ya, blues gitu loh. Jadi sebetulnya yang kita mainin tuh blues cuman high gain. Gitu. Lebih arahnya kayak gitu loh. Jadi blues yang dikasih distorsi gitu ya. Kalau kalau blues metal gitu kan mungkin down kali ya. Down tuh kan modelnya kan blues tapi high gainnya metal gitu. Sedangkan kalau kita kan enggak gitu loh. Nah lu juga sempat nyebut clean. Nah itu maksudnya apa tuh? Maksudnya gimana? Tuh kan di situ lu tegas bilang band lu clean. Yang bikin tanya siapa nih? Ajel. Siapa nih? Tuh, Suri kan identik sama vibe stoner psychedelic. Oh gitu. Oh maksudnya clean dalam arti kata no drugs gitu. Gimana Jel? Jel maksud lu gimana Jel? Wah gimana sih Jel, lu Jel? Baca di mana? Web. Oh mungkin gini, gue ngerti. Maksudnya kalau stoner apa gitu kan identik dengan iya gitu. Tapi ini suaranya clean gitu maksudnya. Bukan. Maksudnya kita orang-orangnya. Orang-orangnya bukan user. X gitu. Jadi lebih enggak ya ini musiknya aja. Ya, kita musiknya aja. Tapi secara gitu. Ininya enggak. Di depan podcast enggak. Enggak lah, di rumah sakit dia bersih jangan. Enggak boleh. Rumah sakit tuh harus enggak, gue bersih ya. Kalau Suri sendiri itu udah berapa banyak sih rilisannya? Rilisannya ini kita ada 5 ya. Banyak juga sebenarnya ya. Udah lumayan. Kita udah ada 5. Cuman albumnya cuma 1, sisanya EP. Sisanya EP semua gitu loh.
apa? Lu ada kisah kasih lokalisasi. Itu album kedua, EP kedua kita. Habis itu ada Motology, habis itu ada yang bareng Three Way EP sama si itu tuh, sama Jelaga sama Sigmund. Yang itu lupa gue namanya apa. Iya. Habis itu ada Space Rider, habis itu terakhir ada namanya Waham. 2019. Kalau yang Space Rider itu yang di vinil kan ya? Ya betul, kan? Yang di vinil. Space Rider yang di vinil. Gitu. Iya. Terus ada, lu kata lagi rekaman lagi si Surinya? Iya, gua lagi rencana mau rekaman lagi. Baru rencana rekaman lagi, tapi mungkin awal next year lah gitu loh. Oke. Next year ya mungkin Januari akhir kali ya, mungkin sekitar kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan maksudnya lu udah tinggal bukan di Indonesia gitu ya. Nah, kalau buat rekaman gitu, sementara elunya di luar sana dan personil lu juga tinggal lu sendiri gitu ibaratnya. Nah, itu gimana lu ngakalinnya tuh? Gue gimana ya ngakalin, gue juga bingung. Karena kalau gue lagi di sini aja gitu loh kan. Soalnya gue lagi di sini, kadang-kadang biasanya tuh kalau udah weekend kan anak istri gak ada tuh. Iya. Ya udah gue kejar terus gitu kan. Gue di rumah juga ada ya bukan studio ya, maksudnya kayak studioan lah. Gue punya device segala macam. Kadang-kadang gue juga suka gue rekam sendiri. Mungkin nanti dibawa ke studio dibener-benerin lagi gitu loh. Oke. Tapi berarti ngerjainnya nyantai ya, bukan yang ngejar kayak ada target kapan gitu. Serius tapi santai lah gitu. Jadi sebetulnya juga gue dibantu sama si Suryo, manajer gue juga, dia ngasih deadline juga sih ke gue sampai bulan ini gitu loh. Dan kita juga kayaknya gue udah bilang gue kayak kalau bikin karena gue sendiri ya di sini, walaupun gue dibantu sama dua temen gue si Reza sama si Iqbal itu, cuman tetap kan gue butuh masukan lah gitu loh. Kayaknya gue mau pakai produser sih gitu loh. Gue mau pakai produser juga buat bantu gue gitu loh. Tapi udah ada rencana produsernya siapa? Udah ada rencana. Terus nanti dia baru bisa available di Januari ini gitu. Gitu. Iya. Jadi emang berarti lumayan cukup serius dong ya penggarapan. Lumayan sih, lumayan serius juga. Tapi ya kembali lagi sih ya, gue nggak dibilang serius, tapi gue juga nggak ngejar apa-apa sih. Gitu. Sebenarnya gue main musik kan buat puas-puasnya aja gitu loh. Gitu. Buat lo happy lah, buat naikin dopamin aja. Gue seneng gitu kan. Jadi gue punya rilisan, gue punya ini, ya udah seneng, happy aja gitu. Gitu. Terus kalau dulu kan Suri pas waktu bertiga ya, lu ketika bikin musik masukan dari sini gitu ada kan. Nah ini kan sekarang lu sendiri nih. Berarti semua yang lu buat itu sendiri. Iya. Sebetulnya dulu juga mengkompos gitu segala macam sendiri. Dulu sebetulnya juga begitu. Gitu. Dulu juga sebetulnya juga dari gue gitu. Tapi mungkin karena ada Didit sama Gandung, ada teman bicara gitu ya. Iya. Jadi ada diskusinya. Ada diskusinya gitu loh. Nah mungkin bedanya kalau sekarang, mungkin gue kalau gue bener-bener nggak pakai produser ya gue nggak ada diskusinya ya. Gue begini-begini aja gitu loh. Tapi kan baiknya sih kalau menurut gue sih ya dengan adanya produser ya gue ada masukan dari orang lah gitu. Iya. Maksud gue kayak gitu. Ya artinya berarti lu merasa agak ini ya, beda berarti ya. Iya. Memang gue sih udah beberapa lagu udah gue jadiin di rumah gitu ya. Tapi ya Suri yang baru ini emang beda sih. Gitu. Karena gue terus terang gue konsep Suri itu gue seneng sama konsep band yang every album tuh berbeda, tapi ada di dalam satu jalan yang sama gitu loh. Karena kan kalau gue ngelihat sekarang kan Suri dari album pertama, rilisan EP pertama kita tuh judulnya 30 sampai rilisan terakhir yang judulnya Waham itu kan beda banget gitu loh. Jadi gue tuh seneng tuh musik yang makin ini tuh makin dewasa lah. Ada progresnya lah ibaratnya. Bukan yang switching genre banget gitu ya gitu loh kan. Ada banyak tuh band yang switching genre banget gitu loh. Ya bisa sukses bisa enggak, cuman kalau gua enggak begitu suka begitu. Kalau gua senangnya yang tetap di jalur tapi kayak stepnya beda gitu. Setiap album beda-beda gitu loh. Gitu. Nah, berarti untuk yang kali ini proses bikin lagunya lu enggak ada jamming dong? Enggak ada.
Gua sendiri aja gue. Berarti sendiri tuh di rumah weekend main gitar gitu. Iya, malam main gitar, kalau pulang kerja weekend apa segala macam. Makanya itu kalau lu bilang gue nggak pernah kelihatan, ya bener, gue nggak pernah kelihatan, gue di rumah mulu. Kalau nggak di rumah, Ditarik mulu jauh juga ngeliatnya susah. Iya makanya. Cappuccino lu. cappuccino. Oh lagi sama Toti nih. Gila. Lagi sama Pak Biuka nih. Jauh tuh. Nah, lu nggak ya kebetulan lagi di sana gitu ya, kayak nggak punya rencana untuk membawa Suri ke sana. Iya. Gue kebetulan juga kemarin gue ketemu sama gue lagi nonton konser apa waktu itu ya. Kayaknya gue lagi nonton Kotsa deh waktu itu di sana. Gue ketemu sama orang. Queens of the Stone Age. Gue ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol. Ya dia interesting loh, dari mana, dari Indonesia, bla 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 segala macam. Ternyata itu dia megang acara di Jerman, orang Jerman. Habis itu oh iya, gue nggak ngerti ya dia megang acara atau gimana. Pokoknya dia orang di skena sana lah, gitu kan. Terus beberapa kali kita udah DM-an di Instagram nih band gue apa segala macamnya. Dia interested gitu loh, sama Suri gitu. Gue bilang ya udah kalau memang kayak gitu, ntar kita coba atur aja gitu. Sebetulnya itu triggernya gue jadi pingin mulai lagi. Terus gue ngobrol sama temen gue, oh iya waktu itu kan apa namanya, dia bilang sama gue, ya udah kalau mau gue tertarik nih sama, kan gue ngasih 2 waktu itu band gue kan gue punya proyekan jazz sama Pak Gio kan gitu kan. Tapi dia bilang wah jangan yang jazz deh, yang ini aja, dia bilang kayak gitu kan. Dia bilang yang apa namanya, yang Suri aja. Yang Suri aja. Oh ya udah nggak apa-apa gitu loh. Dia mau bikin, dia bilang sih katanya gue biasanya bikin acara di Jerman sama Denmark sama satu lagi Swedia. Di 3 itu biasanya gitu. Oh ya udah, gue bilang kayak gitu, boleh deh. Makanya terus terang, wah ya ini lucu juga nih ya kalau memang gue bisa membawa Suri ngeband tour ke Eropa lagi kan. Gitu. Gue sih nggak ngelihat apa-apanya gitu, puasa aja gitu loh, karena gue emang seneng aja gitu-gitunya. Iya. Bener sih, apalagi turnya langsung sana gitu kan. Langsung ke Eropa, nggak di Asia Tenggara dulu. Eropa. Kita pernah juga sih di Asia Tenggara, pernah di Malaysia pernah di Malaysia, Singapura. Tahun berapa itu? 2020. Oh kemarin ya. Pas Covid dong. Itu gue pas inget banget tuh, pas begitu selesai dari abis manggung itu kita ke airport tuh yang bener-bener dibagi-bagiin masker yang buruan pakai. Oh gitu. Udah kayak di edge banget di ujungnya, langsung mau pokoknya gue pulang Jakarta langsung dulu kan PSBB ya. Gitu. Langsung PSBB gitu. Jadi bener-bener pas nyampe Jakarta, aduh close call nih. Kayak gitu. Bener Malaysia lagi gila-gilanya. Iya, ke lockdown lu. Kalau lockdown gue gak bisa kemana-mana. Gue bilang bisa balik. Itu gue inget banget tuh terakhir kali itu 2020 Januari tanggal berapa gitu loh. Kita pulang ke sini seminggu langsung PSBB, langsung pengumuman. Gue inget banget tuh loh, terakhir kali itu. Gila tuh. Itu deg-degan banget tuh gue. Berarti udah ada kepanikan ya pas lagi di bandara. Pas di airport itu waktu kita dibagi-bagiin masker tuh kita langsung kan masih bingung ya sama masker ya. Ngapain ya? Masker ya. Ya udah pakai. Kalau si Gandung tuh emang orangnya kan dia kalau di pesawat selalu pakai masker kan. Kalau naik pesawat pasti pakai masker dia tuh. Iya, karena tidurnya nganga kali. Iya, makanya itu gue rasa tidurnya dia nganga tuh. Dia selalu pakai masker. Nah si Aduh itu dibagiin tuh, kita kaget kenapa nih. Deg-degan juga kan. Waduh, gue balik Jakarta entah gimana. Cuman belum terlalu heboh. Pokoknya 3 hari atau 4 hari katanya yang berita pertama kali orang kena COVID di Kemang yang latihan dansa itu kan. Nah itu baru langsung di situ tuh beritanya, waduh gila Malaysia, habis itu langsung lockdown apa segala macem. Ya udah tuh di situ udah. Terakhir kali gue main sama Didit sama Gandung satu panggung ya itu 2020. Oh gitu, berarti udah lama banget ya. Itu gue terakhir kali gue waktu gue manggung di sini, gue sempet posting di Suri, gue bilang terakhir kali kita manggung tuh 2021 hari yang lalu. Habis itu manggung lagi sekarang gitu loh. Jadi udah 2000 hari gitu loh. Ya udah, habis itu kan udah mulai tuh, udah Covid, udah ketemu juga susah, ini susah. Akhirnya gue memutuskan gue pindah, gue kesana gitu loh. Jadi gue bilang ya udah deh. Kan Covid juga salah satu yang ngedrag gue untuk rada pindah aja lah, kayaknya nggak terlalu safe nih di sini gitu loh. Waktu itu kan nggak terlalu ini gitu loh.
ternyata ya udah akhirnya gue pindah ke sana, tapi ya tetap aja sih gue bolak-balik ke sini juga gitu loh. Nah, dalam masa ya COVID itu ya, dalam masa PSBB segala macam. Nah, lu tidak ada kayak bikin apa gitu sama Gandung dan si Didit gitu? Kayaknya pada saat itu kita semua panik ya. Kayaknya pada panik juga ya, karena kan gue lupa ya apa si Didit itu udah nikah lagi apa belum waktu itu, gue lupa deh. Tapi kayaknya sudah deh dia udah punya anak juga. Tapi kalau nggak salah Gandung belum waktu itu kan. Jadi kita lebih mikirin safety ke anak-anak kita semua gitu loh. Jadi Keluarga dulu keluarga dulu, kita nggak kemana-mana, ketemu juga enggak gitu kan. Ada hampir setahun lebih lah kayak gitu loh, udah ya udahlah, mau nggak mau Lanjut tuh. lanjut. Sampai akhirnya udah nggak ini lagi, nggak bareng Nggak di band, bareng. nggak barengnya di band. Nggak bareng di band, tapi di luar sih Masih ini ya, masih ngobrol. masih ngobrol banget. Iya. Gitu. Nah, gue penasaran ini sih yang gue put nanya tuh dari awal gue lupa. Si Suri tuh sebenarnya kayak influencer tuh dari mana aja sih band-bandnya yang menginfluence musiknya Suri? Sebetulnya ya sejujurnya yang influence musik Suri itu yang buat menjadi Suri seperti ini sebetulnya si Alung. Oh, Alung dulu Alung tuh basisnya, gitaris ya? gitarisnya. Heeh. Jadi si Alung tuh dulu dia datang ke gue, ke Didit, dia bilang bikin ini nih, bikin stoner nih, bikin ini. Dia kan Alung kan 70s banget ya musiknya, 70-an 80-an lah gitu loh. Lo bikin kayak gini, bikin gini. Habis itu ngobrol-ngobrol, kebetulan si Alung tuh juga fansnya Duo Kribo kan. Sama gue juga suka sama Duo Kribo gitu loh. Gue seneng sama Duo Kribo, gue seneng sama Sahabat, standar lah ya gitu loh kan, apa Pink Floyd apa segala macem. Suri pernah cover Charter Rocket kan ya? Iya. Itu nggak izin lagi. Maaf ya. Jangan dimasalahin ya. Gitu. Waktu itu kan udah kan karena kan memang gue ngefans banget lah sama si Duo Kribo itu kan gitu. Tapi memang keadaannya nyari yang megang lisensinya di tahun 2009 2010 tuh susah banget. Agak repot gitu ya. loh. Cuman akhir-akhirnya kayak kalau nggak salah dapat sama Mas Rocky ya kalau nggak salah waktu itu ya. Dapatnya sama dia karena ternyata lagu Duo Kribo itu yang buat itu Om Yan Antono kan kebanyakan gitu. Iya. Nah maka itu untuk dasarnya gue lebih seneng ke Duo Kribo, terus udah gitu juga gue seneng Genesis, apa segala macamnya, terus 90s musik kayak Pearl Jam, Screaming Trees, apa segala macam gitu, gue juga senang sebenarnya karena tentunya ya Kayes pastinya lah ya. Maka itu sebetulnya kalau ditanya alirannya apa ya susah juga sih ya kalau kita bilang oh gue alirannya gue tuh senengnya tuh sama Black Sabbath gitu. Ntar begitu orang dengerin nggak kayak Black Sabbath. Itu gue bebasin aja deh, terserah deh lo mau mikir apa gitu. Tapi yang jelas musik gue nih kayak gini, gue kalau dibilang influence emang kuatnya memang dari Sabbath, musik-musik 70-an lah. Daerahnya kayak gitu. Lebih ke sana ya. Lebih ke sana gitu. Musik-musik tua. Tapi dikemasin dengan hygiene tadi tuh, Mei. Sebetulnya iya sih, ya hygiene sih. Kan? Hygiene sih gitu. Black Sabbath. Tapi siapa sih yang tidak terpengaruh oleh Black Sabbath? Nah ya? iya, bener. Siapa sih yang enggak? Iya, pada suka kan. Iya, ibaratnya sampai band pop aja iya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Makanya gue ya kayaknya semuanya juga pada suka Sabbath gitu. Makanya itu gue sebenarnya sih gue paling agak lumayan haram sih kalau ditanya influencer siapa Black Sabbath gitu loh. Gue nggak pernah mau ngomong begitu gitu loh. Cuman karena semua orang juga udah begitu gitu loh. Iya. Cuman kalau di enggak juga ya emang gue influence-nya dia juga. Dia salah satu influencer kuat gue gitu. Biar benar sih. gitu. Udah gitu terus ya Gandung anak hardcore punk. Iya. Si Didit juga punk kan dulu kan. Dia ngeband. Tapi sebelumnya si Didit itu sempat ngeband sama gue, itu bawain Tool sama Perfect Circle waktu itu. Tahun 2000. Yang sama Buluk bukan? Bukan. Bukan. Lu Evacuate Cowboy ya. Cowboy. Iya. Alias Cowboy ngungsi. Iya. Gue bikin itu dulu sama dia. Sempat bawain Tool sama Perfect Circle, cuman nggak working out lah. Pada saat itu orang agak sedikit di 2004 2005 tuh orang dengerin Tool sama Perfect Circle tuh masih
berapa gitu. Sampai Apaan sekarang nih ya? juga iya. Sekarang mah udah lumayan lah. Enggak sampai sekarang tuh lama Perfect Circle bukannya tuh posisinya tetap di situ gitu, masih bukan itu yang ya? kayak Gue pikir kayaknya wah. di Indonesia tuh udah kayaknya orang udah lebih open minded sama musik-musik Iya, gitu tapi ya. maksudnya tidak sebesar itu. Mereka tetap posisinya ya di situ aja udah. Kayak gitu, nggak kayak jadi misalnya I Hate God tiba-tiba kan Iya kan judul jeder, naik gitu kan. gitu, Iya, semua iya, pada iya. suka gitu. Ya Tool sama Perfect Circle Ya di situ aja gitu ya. Oke. Mungkin terlalu jelimet kali ya kalau Susah Tool ya. diterima Iya Danang kali sama ya. kuping sini. Jauh-jauh banget orang di Iya, dalamnya iya, isinya iya. tuh. Apa bener-bener Sampai ada pernah gue dengar cerita, jadi si ada band Mudvayne namanya kan. ya Mudvayne. Mudvayne pernah manggung bareng Tool. Nah, Drummernya sampai minder. Karena ngeliat drummer situ. Iya. drummer Mereka jago, main iya, iya. setelah Tool. Pas Anjing. wah gila sampai main minder beneran kayak bukan gitu. Tool terakhir gitu. Enggak, jadi si Mudvayne lagi gede-gedenya kan. Pada Oh, saat itu. Mudvayne Maksudnya lagi kan si gede-gedenya. new metal tuh lagi naik-naiknya. lagi naik-naiknya gitu. Iya, sampai minder. Gara-gara ngeliat si drummer itu. Iya. Si Tool sih emang ya terus terang juga Tool juga salah satu influence gue juga sih. Gue die hard banget lah sampai anak gue yang nomor 1 aja gue namain Keenan gitu loh kan gara-gara dia gitu loh kan. Akhirnya namanya itu loh, Anselma. Oh iya. Iya. Dari Philip Anselmo tuh, Iya. Pantera. Kalau yang paling kecil Oliveri itu dari Nick Oliveri. Yang Bands of the bugil mulu. Stone Itu gua kalau udah lagi ngumpul keluarga tuh nanya gitu kan suka ngomong gitu kan. Aku diambil namanya dari siapa tuh dia browsing. Wah, kok begini bentukannya? Kok dia main. Oh. Kok begini sih bentukannya dulu kayak gitu. Tadi berarti memang kayak ya musik-musik itu udah ini di lu banget ya sampai Iya. anak-anak lu namain dari Iya sih. nama-nama musisi juga gitu. Iya. Senang banget sih gue emang. Enggak ada yang lu namain Danzig kok. Pingin sih gue bilang Glenn tapi kayak orang kayak Cindo ntar anak gue kalau dinamain Glenn. Kayak Cindo. Tadi gue pikir lucu juga ya gue namain Glenn nih ya gitu. Glenn atau Sistinas gitu kan keren gitu kan gitu. Ya kan soalnya kayak lu sama Gandung kan iya Danzig mania. Iya emang seneng banget. Ya Gandung sampai nama Instagramnya Sistinas. Iya makanya itu. Oh iya. Iya. Terus pernah mengcover Am I Demon. Am I Demon. Habis itu kayak Mother ya pernah juga ya. Am I Demon. Iya Am I Demon benar-benar. Iya, gue pernah nonton waktu di Santa Iya, live iya, di iya, Santa. iya. Lu bawain Am I Demon. Iya Am I Demon. Iya Am I Demon. Danzig. Danzig. Berarti Om Dito udah lama terakhir manggung 2020 nih. Iya. Belum manggung-manggung lagi nih Om. Terakhir itu pelatar tapi nggak tahu deh consider manggung apa enggak nih di sini. Ya bisa dibilang live lah. Iya live lah ya. Ya tapi tidak penontonnya ini Penontonnya sih online. online. Penontonnya online. Ada online. Iya. Iya, gitu. maksudnya kalau live secara langsung gitu belum lagi kan Om. Belum Dengan dengan Suri belum ya. Belum Suri, Tapi belum. kalau sama band yang gue yang satu lagi yang Udah. band jazz gue udah. Nah, kalau band yang itu kan maksudnya kalau pas lu berarti pakai additional juga kan lu lagi di luar gitu terus band si yang apa sih namanya yang sama Giok? Avalo. Lavalo. Avalo. Ah iya Avalo. Avalo, ha. Nah kalau manggung gitu Wah itu kan bandnya kayak Slipknot rame banyak banget orangnya. Oh, Jadi gitu. gitar gue 2. Ya gitar 2, vokalis 1, keyboard 1, bass 1, drum 1. Kita Iya. berenam. Jadi kalau gue nggak ada dia aja sendiri juga bisa. Oh. Gitu. Nggak terlalu oke. ini. Iya. Kalau di Suri kan gue nggak ada ya udah selesai. Iya, lu vokalis Iya, gitaris. vokalis Iya. gitaris. Iya bener. Nah kalau untuk Avalonya sendiri itu lu memang dari awal atau lu Gue sebetulnya Avalo itu gue sama Anton Wahyudi itu gitarisnya Fable dulu ya. Oh, oke. Itu kan nah anaknya si Anton Wahyudi itu balap juga. Jadi gue ketemu lagi dia di situ tuh. Oh, oke. Nah, Iya, anaknya iya. dia balap terus gue ngobrol sama dia banyak cerita apa segala macam. Bikin project yuk dia bilang kayak gitu kan. Bikin musik yuk apa segala macam. Iya boleh tapi mau yang kayak gimana? Ya kita bikin ngejas aja deh gitu loh. Ya udah akhirnya kita gue ngobrol sama Giok lah pada itu kan. Iya. Karena kan gue sama Giok juga lumayan deket kan. Kita Iya. ngobrol sama Giok. Habis itu kita ngobrol sama Mas Mo juga. Mas Mo tuh di keyboardisnya apa? Sentimental Moods. Sentimental Moods. Kita main bertiga. Udah dari situ sebenarnya gue udah bilang gue kan sering jarang di sini nih gitu. Iya, iya. Udah lu cari gitaris satu lagi deh. Dia bilang kayak gitu. Lu gue lebih seneng pingin bikin proyekan ini, bikin band ini nih. Ya gue nggak ikut-ikut gitu. Oh, Nggak oke. ikut-ikut main gitu. Iya. Tapi si
Anton bilang jangan, lu ikut aja, cobain ini aja buat ini juga. Dan kebetulan juga gue sama Giok tuh seneng fusion juga gitu loh. Gitu. Dulu gue sama Giok pas waktu pertama kali gue kenalan di Doors tuh ngobrolinnya tuh musiknya fusion gitu loh. Dia senang sama Spyro Gira, GRP gitu-gitu lah, Ricky Tenawar gitu-gitu. Sempat udah pikiran dulu, inget banget dulu kita nge-jamming yuk, nge-jazz yuk, ya udah boleh-boleh gitu. Cuman kan Giok pada saat itu kan tahu sendiri lah, tenggelam dalam anggurnya itu. Sampai sekarang. Oh sekarang udah enggak deh, udah bayan deh. Apa waktu pas podcast gue baru datang 2 botol. Itu abis podcast kan dioperasi sob. Oh iya dia pasang ring ya? Pasang ring. Iya. Oh berarti udah nggak terlalu ini tuh. Pas terakhir kali ke rumah sih udah kayak gitu. Jalannya udah nyantai. Oh iya. Minumnya teh rocker mombrot loh gue bilang. Cemen loh gue bilang kayak gitu. Cemen loh gue bilang kayak gitu. Gue pagi-pagi kaget om. Baru nyampe. Uset, udah mulai aja nih jam berapa gila kata gue. Minum ya, iya gak ya? Minum bareng. Gila jam 11 pagi. Iya mah. Gak ada cerita itu. Gak ada cerita jam 11 pagi. Oke banget. Ajar terus gitu. Temennya nyamar ya kata dia. Siap om. Jadi nemenin. Tapi itu si Avalo menurut gue seru juga ya. Maksudnya dengan latar belakang band yang semuanya rock loh. Iya. Ya kan? Si Fable, Jens Addiction, lo, Stoner, Super Glad, punk rock. Ya Mas Mul oke lah. Kalau Mas yang si menurut gue yang paling nyambung banget itu adalah si Mas Mo ini, karena memang dia dasarnya kan jazz kan. Iya. Dia emang jazz banget di situ, ya udah nyambungnya ke situ. Gitu Oke. Iya. Terus juga drummer gue juga dia mainnya juga. Nah yang 3 ini session player nih. Drummer gue, gitaris gue, 2 ini session player. Dia tuh memang session player gitu loh. Jadi kalau tahu sendiri lah, kalau session player kan disuruh apaan aja juga jadi gitu loh. Iya. Beda kan sama kayak orang-orang kita kan. Angkatan-angkatan kita kan beda gitu kan. Gitu. Nah, lu kan maksudnya sebelumnya nggak mainin musik kayak gini nih. Iya, memang gue belum. Nah, pas lu mainkan itu terus lu manggung tuh rasanya gimana tuh? Lucu sih. Gitu. Sepi amat ya. Oh tenang banget ya. Tenang banget ya. Tapi itu Bon, maksud gue apa ya? Lumayan tekanan juga gitu loh buat gue gitu. Karena kan kalau di Suri itu kan melakukan kesalahan itu kan sense of artnya di situ. Iya. Sedangkan kalau di Avalo nih kalau mistakes is a disaster gitu. Lu cuman kurang fret satu ini doang, kurang ini doang gitu. Terus lo masukinnya telat, berantakan semua gitu. Karena kan kedengeran semua gitu. Even cuman kalau gua waktu di Suri sih yang seharusnya gua ke fret 4 gua naikin cuman jadi ke 5 masih ya udah gitu karena distorsi gitu. Ini kan kita main clean. Iya sih. Gitu loh, nggak gampang banget. Jadi benar-benar lumayan pressure juga sih gue kalau manggung sama Avalo tuh. Gini, abis itu kesini. Konsen gitu. Jadi konsen bener. Jadi serius gitu. Tapi adrenalinnya sih seru juga. Iya. Gitu. Gue senang juga gitu. Satu itu adrenalin seru. Terus juga kan audiensnya beda. Iya. Nah, audiensnya gitu. beda ya. Terutama ke Giok ya. Giok tuh kan lebih dikenal gitu kan. Dan lebih kenal dan terus juga kayak begajulan lah begajulan lebih ke dia gitu. Jadi orang tuh kadang-kadang ngeliatnya, Wade kok ada di sini, Wade gitu, pada gitu. Tapi justru itu yang gue seneng gitu loh. Makanya tuh gue kayak pada waktu itu kan sempat pikir, deh kalau kita mau bikin jazz, oke kita cari orang-orang yang bisa main jazz. Oh enggak, sebenarnya kalau gue sih bener-bener pengen konsepnya orang yang tidak ada background jazz main jazz gitu loh. Ide awalnya tuh begitu gitu. Makanya tuh gue ajak si Pak D pada saat itu. Sebetulnya dulu gue yang main drum pertamanya itu si Reja Matiaswi ini yang sekarang mama gue di Suri. Tadinya dia yang main kan. Cuman waktu itu pada saat itu kalau nggak salah si anaknya baru lahiran tuh gitu loh. Jadi dia nggak terlalu sempet. Berarti gue naruh dulu deh dia bilang gitu loh. Akhirnya dia bantuin gue di Suri sekarang si Reja dia bilang kayak gitu. Nggak rencana kayak bikin jadinya kayak Naked City gitu jazznya. Itu juga terus terang awal juga begitu. Oh gitu. Kita udah mikir kan tadi kan bertiga tuh. Iya. Gue, Mas Mo sama Pak D gitu. Kita bikin yuk. Gue nih Johnson banget deh dia bilang kayak gitu kan. Gue pengen banget kayak Naked City banget loh bikin kayak gitu loh. Cuman
datanglah si Anton ini. Lu ngapain sih bikin musik gitu, siapa yang mau denger? Gitu. Siapa yang mau denger? Nggak usah. Lu mau diproduksi sama gue, ya lu jangan bikin musik begitu deh. Gitu. Oh iya ya udah bikin yang bener deh, bikin yang bener. Ya udah kita coba cover dulu lagu orang dulu, kita cover lagunya Waiting Room kan. Yang Satu Dunia. Oh, di cover. Tapi cover. Maksudnya di kompos ulang. Di kompos ulang. Kita kompos ulang Satu Dunia. Kita dibantuin waktu itu nyanyinya, dibantuin sama Tanya Dita Putri. Tanya, tahu lah bandnya apaan sih, banyak banget lah dia tuh pokoknya. Si Nyanya lah panggilannya. Iya. Kita masih pakai dia gitu. Udah kita iniin juga, yang produserin dia apa si Not si Anton itu. Oke. Oh jadi emang sempat kepikiran tuh ya mau udah kepikiran itu bikin gitu kayak ya? Naked City lah, kayak model Fantomas lah, ini yang aneh-aneh lah gitu kan. Udah kayak gitu eksperimental gitu kan. Fantomas, Bungle, kita udah sempet udah browsing tuh, udah ini apa ke Bungle ya, apa ke Fantomas ya, apa mau kita ngalurin si patonisme aja nih, ngikutin pattern semua band-band pattern kita bawain kayak gitu kan. Tapi pikir-pikir enggak deh gitu. Siapa yang mau dengerin? Siapa yang mau dengerin gitu. Dia bilang siapa yang mau dengerin gitu. Ya udah. Ya. Atau lu enggak mau bikin, ya lu kan bidang lu nih di rumah sakit gitu ya. Enggak mau bikin kayak karkas gitu. Oh yang gor-gor ya dan ngomongin kayak bagian tubuh usus gitu-gitu ya. Gue disuntik operasi. Gue disuntik kayak kagak mau nengok. Oh iya. Gak berani gue beneran, gak berani gue. Gak ini banget gitu loh. Gue juga kalau kerja di kantor juga tuh gak berani gue ke bawah-bawah tuh. Ke ke ruang operasi. Oh gitu. Ini gue nggak suka baunya gitu tuh. Kayak bau ininya gitu. Ya gue di atas aja deh, gue ngeliat bukunya aja lah, ngeliat laporannya aja. Gitu. Laporan doang. Gitu. Gue dapat berapa nih bulan ini? Gitu doang aja. Iya artinya kan, ya berarti beda ya maksudnya dunianya. Ibaratnya lu kan yang kayak rumah sakit dan dokter itu kan harusnya biasa lah ya melihat gitu. Iya. Dan sejalan sama musik yang kayak wah musik ngomongin ya gitu gore apa segala macam, tapi ternyata enggak ya. Ya enggak. Gue pikir lu kayak karena ini. Iya maksud gue ya gimana ya, musik sih menurut gue sandiwara lah ya. Lu mau serem-serem lu band metal gorogot ketemu pocong gue lari. Lu mau serem-serem kayak gimana gitu, kayak gorogot tuh kayak suruh main lah ke sini nih ketemu sama Jelangkung lah, kalau lari dia juga. Sandiwara lah musik semua lah. Jadi musik udah lah, musik kayak hobi aja gitu. Hobi aja udah, realistis aja. Jangan terlalu dalam. Iya soalnya dunia berbeda tuh, gue ngeliatnya kan ya lu kan punya bisnis rumah sakit gitu sama musik yang begini-gini gitu. Nyatu ini gitu loh Danang ya, maksudnya moodnya gitu loh kalau bikin lagu. Ya mungkin gue mikirnya sih kayak gue udah sibuk nih dunia gue yang begini, aku coba ke dunia gue yang lama nih main musik gitu kali ya. Sebenarnya kayak switching gitu ya. Gue juga nggak ngerti ya. Kayak klak gitu loh. Oke, waktunya gue main musik dengan musik udah gitu ya. Kerja nih. Kerja gitu. Gue lebih kayak gitu sih kalau gue gitu. Udah gitu juga kan kerjaan gue juga lumayan apa ya, lumayan stres juga lah gitu loh. Lumayan ini juga gitu. Kalau udah di kantor tuh ya udah lu kerja gitu loh. Nah, kalau udah nyampe rumah ya kerja tetap ya gimana ya. Kalau kita usaha, ini kan ceritanya usaha baru, usaha keluarga ya. Nah, kita usaha keluarga kan kayak kalau kita kan dalam posisi gua sekarang kayak gini kan 24 jam. Ya ready. Kan? Ready lah kalau ada gimana. Kalau bukannya gua ini ya, kalau karyawan kan jam 5 pulang udah. Oh iya benar. Iya kalau terus kan gitu. Mikirin lu kan masih loading terus di sini gitu. Kalau kayak gitu maksud gua. Jadi kesitanya ke situ ya lebih. Kesitanya ke situ. Gua kadang kalau gua pulang, gua di rumah kan karena rumah gua kosong kan, gua nggak tinggal sama siapa gitu kan. Anak bini gua di sana. Gua bikin kayak studio gitu, bukan studio sih, nggak ada peredam juga sih, cuman gua taruh monitor, mixer, bla bla segala macem. Ya itu gua rekam di situ aja gitu loh. Kadang-kadang juga kalau udah susah gua juga suka telepon si Masmo datang sini Masmo,
bantuin gue apa segala macam gitu, buat bikin lagu apa segala macam. Nah sejauh ini udah jadi lagu baru udah jadi berapa banyak tuh? Untuk apa nih? Suri untuk atau? si Suri. Untuk Suri. Iya. Suri ini sampai saat ini sih sebetulnya gue udah jadi sekitar 7 Oke. 7 lagu Iya, gitu. iya. Tapi masih draft banget ya gitu, karena itu tiga-tiganya yang main musik gua gitu. Oke, yang iya main bener drum sih. gue, yang main Iya, gitar iya, gue, iya. yang main bass gue, yang nyanyi gue gitu loh. Jadi ya gitu deh, agak sedikit balapan sama metronom lah, gue bukan drummer. Iya, At iya. least gue oke, bayangannya begini, nanti siapapun yang main Oke. tinggal Iya. iniin aja. Ikutin mainin aja ya. Iya, dan Suri lagunya panjang-panjang lagi. Panjang-panjang nih. Iya loh. Lagunya panjang-panjang dia, durasinya. Kayak seks. Sabar Le. Sabar Le. Gitu. Gue penasaran kalau Suri itu sebenarnya lirik-lirik lagunya banyak cerita tentang apa sih? Kayak fantasi banget gitu. Iya emang Kan? emang ngawang sih ya. Kalau gue sih kebanyakan sebetulnya tentang kejadian sekitar sih. Oke. Kalau menurut gue ya gitu. Tapi memang agak ngawang-ngawang juga sih gitu. Jadi gue apa ya, kayak kalau gue inget-inget tuh salah satunya itu misalnya katakanlah ada satu lagu yang judulnya Puas waktu itu ya. Itu tuh lebih tentang gue yang ibaratnya digoda sama dosa gitu loh. Ya gitu-gitu, tapi gue penyampaiannya memang gak straightforward gitu loh. Jadi gue lebih banyak kayak begitu. Kalau lu kadang-kadang gue juga suka bingung ya, yang ngerti liriknya kadang juga cuman gue doang gitu loh. Karena si Didi sama Ganu juga suka nggak ngerti lu ngomong apa sih. Udah nyanyi aja pokoknya enak, gue bilang kayak gitu kan. Pokoknya gue bikin kayak gitu seininya. Rata-rata sih sebenarnya kejadian biasa, tapi gue dramatisir. Oke. Iya. Seringan kayak gitu. Ya. Nah, terus Suri kan dari tiap rilisan itu kan punya tema kan. Ya, tema bertema lah. Ya. Ya. Nah, kalau untuk yang nanti buat yang next nih, itu temanya bakal seperti apa? Temanya memang berbeda lagi sih. Jadi kan gini, kalau gue lihat perjalanan dari Suri dari 2008, dari album pertama sampai terakhir itu kan, itu sebenarnya gini nih. Ceritanya waktu album pertama tuh gue lagi ada di darat, habis itu naik mulai ke langit, sampai gue ketemu di Space Rider tuh lagi udah di peaknya tuh, udah di angkasa nih. Nah waktu album yang terakhir itu yang namanya Waham itu udah mulai agak turun tuh. Nah konsep gue yang berikut gue ini, gue udah balik di dunia lagi. Gitu. Waduh, perjalanan Kayak spiritual. spiritualisme. Sandiwaranya begitu. Perjalanan astral. Gitu. Dan kalau terus covernya juga digarapnya juga serius kalau Suri itu. Iya. Space Rider Riyandi ya. Riyandi. Pokoknya Motologi, Space Rider, Riyandi. Oh ya, Motologi yang gambar itu Yang gambar Riyandi cewek, juga ya. Itu Riyandi juga. Yang terakhir itu album terakhir itu Oyoy. Waham ya. Waham. Oyoy. Iya. Surreal gitu gambar-gambarnya. Iya, ada gitu-gituan lah. Oyoy mah nyebrang sih dia mah. Nyebrang sih dia si Oyoy itu. Tapi maksudnya ini dari lu konsepnya. Gue pengennya gini. Apa lu bebasin ke si ilustratornya? Dari gua. Oh, dari lu. Ya, karena waktu itu kan gue ingat di album terakhir gue itu kan ada 3 CD kan. Gue ngeluarin 3-way EP. Di 3-tiganya tuh beda-beda lagunya. Yang satu lebih ke arahnya rock, heavy rock gitu. Yang satu lebih arahnya ke, lu band Earth tahu gak sih lo? Apa? Band Earth. Oh, iya. Iya. Oh, berisik banget itu. Iya, teman kan dia kan yang berisiknya, gue yang agak ini santainya. Terus yang satunya lagi ini lebih ke sludge. Oke. Tiga ini. Nah, tuh gue udah bilang sama si Oyoy, gue konsepnya begini ini. Terus lo maunya gimana gitu, pokoknya yang jorok deh lo, gue bilang kayak gitu kan. Yang jorok banget, yang bikin orang malas nih ngeliatnya gitu. Ya udahlah, dibuat lah sama dia gitu. Iya. Pas gue liatin, iya sih gue aja malas ngeliatnya. Gue bilang, ngapain lu, ini tuh itu anjrit, nah hayalan lu. Oh yo ya udah deh, gue bilang kayak gitu. Oke, iya. Gue bilang kayak gitu. Nah, kalau nextnya si konsepnya apa, temanya udah ada apa?
gue sebetulnya mungkin gue konsepnya untuk yang sekarang ini gue akan lebih soft pastinya. Oke. Lebih mungkin bukan kata-katanya soft ya, mungkin lebih dewasa ya. Mature. Asik. Malu sob, umur sama nomor sepatu udah gedean umur. Ya gedean umur. Gedean umur daripada nomor sepatu udah malu gue gitu kan. Terus ya ceritanya udah mulai mendewasakan. Dan kemarin pun juga gue coba latihan gitu. Gue nyoba nyanyi gitu. Susah ya. Udah lama gitu, kan udah lama gitu loh. Iya. Udah lama gue nggak pernah ini juga. Wah kacau gue bilang kayak gitu kan. Cuman makanya itu kayaknya sih gue yang sekarang ini gue lebih soft lagi lah sedikit gitu loh. Tapi tetap dalam jalurnya masih di situ gitu loh. Masih di situ gitu. Konsep soalnya Suri tuh band konsep. Band konsep ya. Iya. Ya iyalah mesti harus ada konsepnya. Udah ada konsepnya juga nggak laku. Karena terlalu surreal. Iya surreal gitu kan. Ya kan mau band-band sekarang kan tahu sendiri kan. Tapi gue senang sama band-band sekarang. Gue juga ngamatin band-band sekarang juga. Ya intinya konsep sih. Kalau band sekarang yang lagi lu ini dengerin dan lu suka tuh apa? Lomba Sihir. Oh. Gue seneng banget itu. Oh lomba sihir ya. Lomba Sihir. Gue Iya, seneng iya, banget iya. sama Ali ya. Oh Ali ya. Oh Ali. Ya Ali ini kan keren. kayak psychedelic Arabik iya, gitu ya. Arabik gitu. Psychedelic lah pokoknya gitu. Psychedelic. Nah, Kayak gitu. iya. Asik kok. Itu di antara. Tuh gue seneng sih sama si Lomba Sihir. Gue gini loh. Gue seneng pop kan. Gue juga seneng musik pop gitu loh. Tapi gue ngelihat Lomba Sihir tuh kemarin, lu datang ke konser yang ceritanya lo nggak usah terlalu suka sama musiknya, tapi nonton dia show aja udah seneng gitu. Lomba Sihir kan konsep banget lah secara visualnya. Iya. Ada sofa lah di depan lah, ada inilah. Gue belum pernah lihat live-nya Gue Lomba main Sihir di sih. sinkro deh kemarin. Kali di sinkro. Jadi gue ngeliatnya, oke, ini konsep nih yang kayak gini gitu. Jadi lo datang sama pengalaman gue dulu pertama kali nonton Tool itu juga kayak gitu tuh, gitu loh. Jadi gue pertama kali datang nonton Tool tuh, gue belum pernah dengerin Tool waktu itu. Gue tahu ada band Tool, gue pernah denger 1-2 lagu, oke. Iya. Belum into it lah. Iya. Penasaran ya. Enggak, waktu itu juga kebetulan juga temen gue ngajakin gue nonton, ada tiket lebih. Oh. Di mana di Australia di kalau nggak salah 2001 atau 2000 2001 kayaknya. Pas datang ke sana band apa tuh lah, ya udah nonton konsernya gratisan Mentool. boleh deh, mentool gitu kan. Belum gratisan boleh deh, gue bilang. Gue datang ke sana gue nggak tahu lagunya kayak gimana. Oh, lu belum pernah. Gue belum denger. pernah. Cuman tahu namanya cuman doang. Tahu namanya doang. Gue cuma tahu satu lagu waktu itu, Prison Sex, dah itu doang gitu. Cuman itu doang. Iya. Yang lain gue nggak ada yang tahu. Tapi pas begitu gue datang, anjrit ini lo kayak nonton show gitu loh. Iya. Jadi kan dia kan total banget. Iya, benar kan, sih. total banget lah. Iya. Ada yang dancer lah datang dari Iya. apa lah ini. Wah ini gue kayaknya pingin punya band yang kayak gini nih gitu. Jadi lo sama lagunya ya bukan lagu yang singelong nggak apa-apa. Tool mana singelong ya kan gitu kan. Lagu puyeng. Lagu puyeng tapi ke bawah lo ke sana gitu. Iya, bener sih. Gitu. Terus dia juga ya beneran ya band konsep juga. Dia ada album yang covernya tuh Iya, apa yang sih ada hologram, bening, yang hologram, diginiin. ada dikasih kacamatanya. Iya, yang itu terus bisa lupa kacamata jadi 3D. Wah, Jadi kayak Mikir albumnya ya, tuh kayak bener-bener ini ujungnya kayak ada lipatan gitu. Jadi kalau lo mau ngeliat ini dibuka sama di CD-nya digituin. iya pakai gitu. ini, ada ininya kayak lensanya gitu. Nah, lu jadinya 3D tuh. Jadinya 3D. Itu lebih psychedelic dari band psychedelic. Wah itu mah gila dia mah. Dia mah sinting itu. Gue bingung pikirannya apaan tuh dia meh. Nah iya. Obatnya apa? Obat. Bukan pikirannya apa. Tapi ini sih sob udah banyak duit sih. Kalau udah banyak duit sih mikirnya bagus. Iya, benar sih. Bener gak? Kalau nggak punya duit mau gimana mikir? Iya. Cari duit aja. Cari duit kan. Kalau udah banyak duit mikirnya buat kayak bikin apa-apaan yang penting gue puas. Iya bukan gitu. buat muasin orang. Buat muasin orang gitu. Kayak gitu. Gitu. Tapi sebenarnya emang enakan gitu ya. Kalau lu mau bikin sesuatu tuh lu muasin diri lu buat muasin diri lu sendiri sebenarnya. Entah itu musik, entah itu karya. Sebetulnya gue juga begitu sih. Gue pribadi gue lebih pingin gue muasin ya gue juga tahu lah kalau untuk di Suri ini
lu mau kemana sih, mau sampai mana gitu loh. Ya lo kalau lo mau maju ya lu jangan bawain musik kayak Suri gitu loh. Ibaratnya gitu ya, lo di situ aja gitu loh. Kalau lo mau terkenal, mau apa segala macam, mau jadi superstar ya lu bisa jadi kayak mungkin kayak bikin lagu kayak Dewa. Iya. Lu di situ gitu loh. Gue juga sadar gitu. Tapi ya gue buat puasa aja, gue puas aja kayak gini. Gue punya ini, mau orang suka mau enggak juga gue nggak terlalu peduli yang sih. penting gue dulu nih yang gue puasin. Iya kan, gue yang keluar duit buat bikin ini, gue yang keluar effort gitu. Iya benar. Kan bukan lu ya. Bukan buat lu. Lu gitu. suka atau enggak ya? Ya itu urusan lu. Urusan lu gitu loh. Kalau suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Bener. Gue nanya nih yang gue lupa. Suri itu artinya apa sih? Suri apa ya? Sebetulnya waktu itu gue suka ribet. Nggak ada singkatan sih, nggak ada istri. Isi itu boleh tuh. Sebenarnya Suri itu karena waktu itu gue seneng Queen kan. Oke. Itu gue kayaknya seneng Queen, kayak gue mau bikin nama yang something yang lady lah, gitu, something perempuan, something Queen apa segala macem. Terus jadi keinget Ibu Suri gitu loh. Ibu Suri gitu kali ya, kayak gitu loh. Apa Suri aja ya, kayak gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu, gak ada ribet-ribetnya. Dulu kan bilang wah sesuatu untuk Republik Indonesia, kagak, itu sih singkatan doang tuh kan apa. Iya lagi. Sesuatu untuk Republik Indonesia lagi. Gue bilang apaan sih gitu. Cuman ya itu jadi bahan jokes aja. Sebenarnya sih intinya ya itu masalah Suri ini gitu. Timun Suri. Ya Timun Suri, Ibu Suri, buka puasa. Buka puasa. Oh itu jadinya Suri ya. Ibu Suri, dari situ kata-katanya. Gue pikir apa sih Suri? Soalnya namanya kayak bikin tanda tanya sih Danang. Iya. Suri apa ya? Iya loh, orang pasti kayak Suri. Suri tauladan. Iya mikirnya yang gitu kan gitu. Ya gue seneng aja bikin pendengar tuh memberikan pertanyaan gitu. Gimana sih kok lo nggak pernah ngeluarin lirik sih, nggak pernah ngeluarin inilah gitu. Iya benar sih. Kan gue bilang kayak gitu kan, orang kan banyak yang nanya gitu kan sama gue. Nggak, gue pinginnya lo dengerin apa yang gue omongin gitu. Kalau nggak ngerti ya udah, dan kebanyakan nggak ngerti sih. Kebanyakan nggak ngerti. Kebanyakan nggak ngerti sih. Gitu. Gue pinginnya kayak gitu. Tadi udah lagu udah disiapin segala macam. Nah nanti untuk ilustrator sendiri juga udah kepikiran siapa nih yang buat ngerjain si Suri? Ya lu lah. Nah lu Danang lah. Tembak. Coba Danang. Itu berapa Bon? Ya gue sampai sekarang sih belum tahu. Belum kepikiran. Gitu ya. Karena kan kayaknya ya kalau gue ngelihat orang-orang sekarang ini untuk rilis kayak gitu-gitu juga kebanyakan mereka jarang yang rilis album atau EP ya. Sekarang single semua. Single gitu loh. Ya gue nggak ngerti lah apakah single butuh ilustrasi juga apa enggak gitu, I don't know gitu. Memang rata-rata orang begitu semua, nggak ada tuh yang ngeluarin. Iya sekarang balik lagi kayak zaman dulu. Iya kan. Iya. Cuma single. Kalau zaman dulu ngasih demo ya namanya ya. Iya enggak single, beneran single aja. Satu CD satu lagu kan? Enggak di online. Oh di online. Enggak, di itu juga ada CD single gitu ada. Ya, jadi sebelum ngerilis album mereka kasih single dulu. Gitu ya, sama kayak sekarang kayak gitu juga, balik lagi jadinya single dulu baru ntar album. Dan bahkan kalau sekarang malah nggak dijadiin album, udah single aja. Iya, gue juga berapa kali tuh kan gue juga terus terang waktu gue gabung di Avalo ini kan gue banyak ngobrol sama si Anton Not ini, banyak kebuka juga pikiran gitu. Ternyata ya di balik itu banyak banget gitu ya, kayak misalnya strategi apa yang mesti dilakukan, lu mesti promonya gimana, terus udah gitu juga lo ngeluarinnya single aja, nggak perlu lo ngeluarin EP lah apa segala macem, no need lah gitu loh, rilisan fisik juga nggak butuh rasanya sekarang gitu loh kan. Jadi ya udah gitu loh, jadi bener-bener banyak kebuka lah pikiran gue. Iya benar gitu ya ceritanya. Iya sekarang tuh kayak nggak ngejar kayak gue rilis harus album terus harus ada CD atau kasetnya, nggak ngejar ke situ semua orang sekarang. Nggak dari situ gitu loh. Jadi ya udah lu rilis single, streaming aja udah. Ya udah streaming aja ya, didiemin ya terus aja gitu kan. Kayak gitu. Tuh gue ngeliatnya juga
ya akhirnya dari situ juga memang banyaknya dari offline ya harusnya ya kalau dapat banyak panggung ya. Gitu. Nah kalau untuk lu yang kedepannya nih, apakah nanti ya kalau Suri kan pasti ada fisiknya. Iya. Nah nanti bakal ada fisik atau lu online aja nanti yang? Kayaknya gue sementara masih online dulu deh gitu loh. Gue memang online dulu aja. Oke. Gitu loh. Jadi gue nggak tahu deh mau ngeluarin fisik apa enggak. Gitu. Itu tergantung dari strateginya sih Suryo aja ntar. Oke. Berarti tahun depan. Tahun depan. Jadi kita mulai garap itu Januari. Lagu udah siap kan. Sebetulnya lagunya ini juga salah satu lagu Suri yang dulu udah pernah direkam tapi nggak jadi rilis. Terus diproduksi ulang gitu loh. Diganti-ganti juga Tom. Ya, ditambah-tambahin lah ya. Ini dikurangin ini, kurangin itu gitu loh. Oke, kalau gitu kita tunggu tahun depan. Berarti jangan sampai meleset nih. Udah kerekam di sini. Yes, ya. Yang penting keluarin nih cepet aja. Tergantung ini keluarnya. Oh berarti kalau keluar ini tahun depan, ngomongnya tahun depan berarti 2027. Ini 2025 ya. Oke, berarti kita tunggu 2026 album barunya Suri. Semoga nggak meleset. Single. Oh single dulu. Oke, single. Kita tunggu singlenya Suri ya 2026. Oke, semoga sukses Rito. Terima kasih sudah mau mampir ke urusan. Pokoknya gue tunggu single Suri, next albumnya juga, dan gue tunggu lagi manggungnya sih itu. Siap. Manggungnya penasaran dan Iya, itu dia tuh. Sebenarnya kan manggung juga tergantung pelatarnya rilisnya kapan. Kalau pelatar rilisnya kapan orang jadi oh iya ada Suri masih ada lagi nih. Kalau sekarang sih gue teriak-teriak sendiri ada capek gue. Ya, sip. Terima kasih ya. Oke, Ya, thank you banget. Oke. Thank you banget. Sama-sama Om. Sama-sama.